Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hardware ya. Seperti kita tahu, hardware merupakan perangkat keras ya. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang input device, yaitu sebuah perangkat untuk input. Yang pertama adalah keyboard, yaitu alat input berupa papan ketik yang berisi tombol, huruf atau angka, bisa juga tombol khusus lainnya. Seperti apa bentuknya? Kita akan lihat. Ya, inilah keyboard yang sering kita gunakan ya. Ini merupakan perangkat keras dan termasuk dalam input device. Kenapa disebut input device? Ya karena dia berfungsi untuk menginput entah itu kata, entah itu angka ke dalam komputer. Ini adalah mouse. Mouse ini juga masih termasuk dalam input device ya. Sebuah alat kecil yang menyerupai tikus yang dapat digunakan dengan satu tangan. Ya, ini adalah sering kita gunakan mouse. Yang ketiga adalah joystick. Ya, ini yang sebenarnya gamer sejati pasti tahu nih, joystick ya, sering kita gunakan joystick. Alat yang dapat menggerakkan suatu gambar atau kursor tertentu dalam layar monitor ya, bisa untuk game ya, contohnya seperti ini, joystick. Jadi dia tetap termasuk dalam input device. Kenapa? Untuk memberikan perintah kepada komputer, input. Oke. Yang keempat adalah digitalizer ya. Alat ini menggunakan pena elektronik atau alat salin semacam mouse yang disebut pak untuk mengubah gambar atau foto ke dalam bentuk data digital. Ini adalah yang sering digunakan untuk melukis secara digital ya, melukis kartun segala macam menggunakan komputer seperti ini. Oke, ini adalah alatnya. Selanjutnya adalah scanner ya, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk memasukkan gambar atau grafik atau teks ke dalam memori komputer secara cepat dan mudah. Ini juga sering kita gunakan ya, sudah sering kita gunakan dan ada di kehidupan kita sehari-hari. Yang keenam adalah OCR, Optical Character Recognition. Teknik ini digunakan untuk mengubah gambar berisi teks, baik itu hasil ketik dari mesin tik, cetakan komputer, ataupun tulisan tangan menjadi teks yang dapat diolah kembali di komputer. Oke, seperti apa contohnya? Ya, ini adalah OCR. Ini scan-nya lalu dilihat secara dalam mesin OCR CR. Itu. Like pen, itu sudah digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk grafik ke dalam komputer. Data dimasukkan dengan cara menuliskan pena pada suatu media. Ini adalah pena ya, biasanya saya sebut pena. Like pen itu pena komputer ya, seperti ini bilangnya like pen. Yang ketujuh adalah barcode reader ya, ini udah banyak sekali ya, bahkan sekarang smartphone juga sudah bisa untuk melihat barcode reader ya. Ya seperti ini, barcode-nya bisa berupa banyak ya, bisa berupa balok-balok seperti QR code seperti itu, banyak lagi ya. Yang delapan adalah pembaca kartu cerdas ya. Ini seperti eKTP, sekarang sudah bisa dibaca menggunakan kartu cerdas ya. Jadi sebuah komputer berukuran kecil karena dilengkapi dengan chip yang mengandung prosesor, RAM atau ROM, dan bisa digunakan untuk menyimpan data pasien atau data nasabah. Jadi ini seperti perangkat untuk membaca kartu ya, entah itu eKTP atau kartu-kartu yang lain yang terdapat yang bisa dibaca. Biasanya menggunakan teknologi kartunya, bisa juga menggunakan RFID juga bisa deteksinya. Ya seperti ini ya, baca kartu cerdas bentuknya. Oke, setelah kita membahas input device, sekarang kita akan beralih membahas tentang output device, yaitu sarana untuk output dari media komputer ya. Apa saja?
Ada monitor ya, monitor masuk kategori output. Kita tahu monitor ya. Ada speaker ya untuk mengeluarkan suara ya. Kita tahu speaker. Selanjutnya ada flat panel display ya, ini biasanya sering digunakan untuk presentasi ya. Merupakan display tampilan yang menggunakan LCD atau LCD tidak mengeluarkan sinar seperti pada CRT. Flat panel display selain menggunakan LCD, ada juga yang menggunakan campuran gas neon dan argon yang diisikan di antara lempengan kaca pipih berbentuk layar. Jadi kalau sudah menggunakan ini, kita bisa menggunakan layar selebar apapun ya, selebar kaca lah, tidak masalah. Oke, ada hard copy. Kita berpindah ke hard copy. Jadi ini adalah sarana apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan duplikat ya, seperti itu. Printer yaitu adalah suatu elemen dari output device untuk menghasilkan data, gambar atau grafik dalam bentuk cetakan. Berdasarkan cara kerjanya, printer dikelompokkan menjadi, ya kita lihat, printer biasanya dikelompokkan menjadi A. Yang pertama adalah impact printer, yaitu printer dengan ketukan. Ini contohnya. B. Non impact printer, yaitu printer tanpa ketukan, biasanya menggunakan inkjet atau laser ya. Ya seperti itu gambarnya. Selanjutnya ada peralatan output sama input, I/O device. Jadi dia bisa peralatan, bisa input, bisa juga output. Modem ya, ini adalah alat berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya, diperlukan untuk komunikasi data. Oke ya, jadi modem bisa input juga, yaitu juga bisa input, maksudnya input koneksi ke komputer kita, tapi bisa juga output ya, bisa output, yaitu mengeluarkan koneksi dari komputer kita. Jadi dia bisa membaca sinyal analog dari luar, inputnya adalah sinyal analog dari luar, lalu kita output menjadi sinyal digital pada komputer kita untuk akses internet, seperti itu. Ini contohnya modem ya, pasti sudah banyak yang punya dan sering kita gunakan. Yang kedua adalah konsol atau terminal, itu alat komunikasi antara operator dengan komputer sehingga merupakan alat device yang melakukan fungsi input dan output ya. Ini termasuk I/O juga, yaitu input output device ya, seperti itu namanya. Selanjutnya card reader ya, ini juga bisa dikategorikan sebagai input output device, merupakan alat yang dapat membaca kartu plong atau ports card kombinasi lubang yang terdapat pada kartu diartikan card reader sebagai suatu simbol yang dimengerti oleh komputer. Oke, ini bisa untuk membaca MMC atau mini card seperti itu ya. Kita lihat ya, ini sering kita gunakan ya untuk membaca memori-memori kecil. Selanjutnya adalah disk drive atau penggerak piringan ya. Disk drive perkembangan sangat pesat ya. Dulu ada yang namanya disket, terus beralih ke CD, DVD ya. Merupakan penggerak untuk pemakaian media floppy disk ya. Disket sebagai memori eksternal ya. Disk drive ya, dulu penggerak floppy disk, tapi sekarang udah berkembang bisa juga untuk membaca CD atau DVD ya sekarang seperti ini. Ini tempatnya floppy disk. Nah, di atas ini bisa kita gunakan untuk CD atau DVD ya, karena sekarang floppy disk sudah jarang digunakan. Karena apa? Kapasitas penyimpanannya masih kecil ya, dibandingkan dengan DVD. DVD sudah mencapai 4 GB untuk penyimpanannya, sangat luar biasa sekali ya. Selanjutnya adalah Central Processor Unit atau sering disebut CPU. CPU atau Central Processing Unit merupakan jantung dari komputer. Itu inti dari komputer di situ ya. Yang mana merupakan pusat pengelolaan serta pusat pengontrolan dari keseluruhan sistem komputer yang sedang melakukan pekerjaan. Jadi semuanya dikontrol oleh CPU kerjanya, entah itu monitor, keyboard, semua dikontrol oleh CPU. Input output device-nya
semua dikontrol. Seperti ini bentuknya. Oke, ini adalah bagian-bagian dari CPU. Jadi CPU itu ada apa saja di dalamnya. Oke, secara garis besar CPU yang pertama harus mempunyai motherboard. Ya, ini adalah sebuah PCB ya, PCB di mana di sini terdapat prosesornya, ini ya, terdapat prosesornya. Lalu terdapat slot-slot di sini, ada slot untuk RAM atau memori ya. Di sini ada baterai juga untuk baterai CMOS-nya. Ada VGA, slot VGA ya. Slot RAM di sini ya. Inilah sebuah penampilan sebuah motherboard ya. Jadi PCB, kenapa disebut motherboard ya, semuanya akan terkoneksi ke sini menggunakan kabel ya, entah itu SATA ataupun ATA, tergantung dari motherboardnya, supportnya ke mana, seperti itu. Ini adalah hard disk ya, kita lihat hard disk. Jadi kalau hanya motherboard doang ya, motherboard saja tanpa hard disk ya tidak bisa, karena hard disk ini adalah tempat untuk menyimpan operasi sistemnya, softwarenya. Kalau kita hanya hardware saja tanpa ada software ya tentunya tidak akan bisa berjalan komputer itu ya kan, nggak akan bisa berjalan seperti yang kita harapkan tanpa software. Selanjutnya adalah power supply ya, ini adalah power supply yang bertugas menyuplai semua power ke dalam motherboard sehingga hard disk bisa nyala, semua bisa nyala ya. Jadi ini adalah bertugasnya adalah untuk memberikan power supply atau daya listrik di sini. Ini adalah VGA card ya, ini adalah untuk grafisnya ya, untuk gambarnya agar lebih tajam, pasti butuh ini. Oke, selanjutnya adalah istilah yang terdapat dalam memori ya. Jadi memori itu dikategorikan menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah dilihat dari segi kebutuhan ya. Ada primary memory device, pemakainya suatu keharusan ya, dari segi kebutuhan. Karena apa? Primary berarti kan harus dipakai. Yang kedua adalah secondary, yang B ya, primary device bersifat tambahan saja. Itu jika kita lihat dari segi kebutuhan. Selanjutnya dari segi letaknya, dilihat dari segi letaknya. Yang pertama adalah internal memory device, yaitu dalam prosesor RAM atau ROM ya. Yang B adalah external memory device, yaitu luar prosesor, bisa berupa disk tab ya, CD atau CD seperti itu. Oke, selanjutnya adalah memori dilihat dari segi isi memori, yaitu apa saja. A, permanen memori, yaitu isi tetap jika listrik mati disk tab atau ROM ya. Memori ini akan tetap menyimpan walaupun listrik mati, yaitu berupa disk tab atau ROM ya, jadi tidak terpengaruh kepada listrik. Yang B adalah non permanen memory device, yaitu berupa jika listrik mati, berubah ya jika listrik mati. Itu maksud contohnya adalah RAM ya. Kalau yang tadi ROM beda ya, ROM yang bawah adalah RAM bedanya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat, pengetahuan ini bisa bertambah. Saya tutup sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.